Harga saham Indi sudah naik 100% lebih sejak bulan April 2025 sampai sekarang nih. Low-nya di 905, sekarang 2160, malah sempat tertinggi di 2280. Dan tanggal 9 September kemarin, Indi tuh sempat dapat surat dari bursa, dapat surat peringatan UMA, Unusual Market Activity dari bursa. Ternyata ada gosip kalau Indi mau reissue dengan skema private placement. Nah, kita akan bahas lebih lanjut, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner of Pintraku Sekuritas. Pertama kita bahas IHSG-nya dulu ya. IHSG hari ini menguat 0,5% sih, tutup di level 8051.12 ya. IHSG masih belum ada tanda pembalikan, belum ada tanda bearish reversal sampai sekarang ya. Jadi ya harganya masih ke atas, masih stay di atas 8000. Tadi nggak lanjut merah, meskipun sesi 1 penutupan sesi 1 pun dia merah ya. Sesi 2 pada nyundul tuh dan tutup atas. Oke lah, tetap stay safe aja ini ya, meskipun arahnya sih memang masih ke atas ya, masih oke lah marketnya. Beberapa saham masih kasih cuan, copet-copet juga masih cuan gitu ya, yang swing juga dikasih cuan, jadi marketnya masih oke. Mudah-mudahan pada cuan dan tetap stay safe buat yang terutama trading jangka pendek aja. Jangan lupa trailing stop loss dijalankan, take profit kalau udah cuan gitu ya. Sekarang kita bahas saham-saham yang udah kasih cuan dulu, kita bahas happy cuannya dulu lah. Ada beberapa saham yang mau saya bahas nih yang udah kasih cuan. 3 lah ya. Pertama Petro nih. Tadi di spill waktu live Instagram pagi, live trade pagi. Petro beli di sebentar, harganya sekitar 5200 sekian sih ya, 5250 sekitar itu, 5250, dan tadi sempat naiknya sampai 5675. Paling enggak jualan di 5,5 pun udah lumayan lah. Petro kan lagi naik, kemarin juga sempat di spill, ini bisa dipantau buat fast trade. Potensi upside masih ada, tapi karena hari ini hari Jumat, jadi buat fast trade dulu nggak masalah. Happy cuan dulu lah Petronya yang jelas ya. Yang kedua si Cepin nih. Nah kalau Cepin, saya ingat di tanggal 11 itu pernah di spill. Sebelumnya memang pernah masuk ke dalam list rekomendasi ya. Seingat saya tanggal 3 itu masuk ke dalam list rekomendasi, entah tanggal 3 atau berapa gitu. Belinya di 4300-an. Buat yang udah punya barang di sekitar itu ya happy cuan, malah tebel lumayan cuannya. Buat yang belum punya barang, di tanggal 11 itu waktu live trade pagi di spill nih, ini Cepin ada peluang upside, ada peluang upside ke 4900-an gitu ya. Boleh dibeli dan segala macam. Jadi buat yang beli stop lossnya cukup di 4450. Dan ya jalan, hari ini tutup di 5075. Tutup di atas highest close sejak bulan Mei itu ya. Nah, mudah-mudahan sih lancar ke target TP1 tuh di 5250, 5200-an. Setidaknya pasang trailing stop di 4850, dan ketika kejual di 4850 masih ada cuan ya. Happy cuan si Cepinnya. Yang berikutnya PRMS, mantep ini. Pernah dibahas di beberapa video yang lalu, dan di video yang diupload beberapa waktu sebelumnya, waktu BRMS masuk kandidat salah satu indeks di US gitulah. Dan kita juga bahas estimasi targetnya sekitar 700. Masih ada di coretannya di sini. OTW sana mudah-mudahan sih lancar ya. Bukan cuman, tapi maksud saya adalah hari ini berhasil tutup di 650, dan sebelumnya pernah ada strategi yang belinya itu di 494. Ya, 494 udah dapat barang harusnya. Setidak-tidaknya tanggal seenggak-enggaknya selambat-lambatnya itu tanggal 12 kemarin lah dapat barangnya ya. Naik dengan target bukan naik, maksud saya adalah dari strategi ini targetnya cukup, saya mencukupkan dulu di 590 sampai 600. Ini adalah target TP2 dari setup yang udah kebentuk ya. Tadi sampai sebelum penutupan itu masih
di sekitaran 500-an kecil, bahkan tadi sempat merah ya, turun sempat sampai ke 535, 550-an, dan ya sempat di area itulah tadi cukup lama. Kemudian waktu pre-closing IEP-nya sempat 690, sempat arah. Tutupan di 650, itu pun udah bagus banget karena targetnya waktu di target yang ada di dalam list rekomendasi cuma sampai 600 dan dikasih tutupan di 650, harusnya ini dapat bonus ya. Happy cuan ini BRMS, harusnya lumayan itu cuannya. Beneran lumayan itu cuannya si BRMS ya. Paling enggak dari sini ke sini ada 31% ya, ngehold nggak terlalu lama. Anggap aja berarti dari bulan tanggal 4 ya, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hari dikasih 30%. Alhamdulillah. Itu ya, jangan lupa jualan karena bisa jadi besok Senin ada koreksi-koreksi dikit dan itu wajar kalaupun ada. Dan gak ada salahnya juga pasang trailing stop di 600 atau 590, hitung-hitungannya ya kalau kejual kena trailing stopnya, buat yang masih mau hold ya ini konteksnya, itu ya sama aja jualan di target TP 2-nya, target yang ada di list rekomendasi itu yaitu di 600 atau 590 gitu ya. Happy cuan sekali lagi BRMS-nya. Yang berikutnya kita bahas stock ideas sebelumnya, yaitu ada 3. Yang pertama BBCA. Si BCA hari ini menguat ya 1,3%. Kemarin muncul di dalam list rekomendasi, strateginya sih ngantri di 7600, cuman sebenarnya boleh dibeli dari penutupan hari kemarin pun boleh. Hari kemarinnya maksudnya di 7700 pun boleh, 7750 pun boleh. Buat yang belum punya barang dan minat banget beli BCA baru lihat gitu, mau beli di 7800 juga nggak masalah gitu ya. Tapi buat yang masih pengen ngantri di 7600 ya monggo silahkan, nggak ada masalah juga. Intinya sih selama nggak turun dan tutup di bawah 7275 ini BCA masih aman-aman aja disimpan tuh ya. Next ada ESA dapat barang tutup doji candle hari ini. Strateginya waktu itu ngantri beli di 630, stop loss di bawah 595, dan ya targetnya incer target TP1 di 825. Mudah-mudahan lancar ke sana hari ini doji, mudah-mudahan besok dilanjutkan dengan candle hijau biar ada sinyal rebound yang jelas setelah nyamperin area beli gitu ya. Yang lebih jelas maksudnya sinyal reboundnya. Mudah-mudahan masih lancar ke atas lah, ini masih oke kok ini si ESA-nya. Next ada MDKA yang juga dapat barang di 2360 dapat. Kalau misalnya ngantri 2370 juga mestinya lebih dapat ya. Setidak-tidaknya hari ini dapat. Paling ya selamat-lamanya hari ini, tadi pagi dapat lah. Kemudian buat yang mungkin udah jualan karena tadi sempat ngetes area 2470, dan kalau itu kita lihat lagi itu bisa dianggap resisten jangka pendek lah. Boleh jualan dulu juga sih di situ. Buat yang udah TP ya happy cuan aja. Buat yang masih hold nggak ada masalah, masih aman selama nggak turun, apalagi tutup di bawah 2220 ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat di minggu depan MDKA-nya lanjut ke atas. Ini ngomong-ngomong sekarang Jumat, Senin, Selasa kalau saya nggak salah ingat ya, itu anaknya ini kan IPO Selasa atau Rabu ya, saya lupa tanggalnya. Saya lupa harinya maksudnya. Ini anaknya si MDKA si emas itu mau IPO, mudah-mudahan juga bikin si MDKA-nya ke atas juga ya. Next kita baru bahas si Indi. Jadi gini ceritanya ya, si Indi itu ada di kanal berita Bloomberg Technos. Jadi gini ceritanya. Dari sumber yang didapat oleh Bloomberg Technos, Indi itu mau raih isu dengan skema private placement, katanya gitu. Dan sudah ada katanya juga dari sumber yang diwawancarai oleh si Bloomberg Technos, katanya juga sudah ada 3 calon investor dari luar yang bersedia atau mau beli dengan valuasi 1 kali book value. Ya lumayan sih itu ya. Dan dananya nanti akan dipakai untuk proyek tambang emas yang di Sulawesi itu loh, proyek tambang emas Awak Mas namanya. Proyek tambang emasnya namanya Awak Mas yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian Bloomberg Technos ternyata nggak cuma berhenti dari satu sumber itu, dan dia mengkonfirmasi atau nanya lagi ke pihak manajemennya si Indi. Setelah ditanya ke pihak manajemennya Indi, kalian bisa baca di sini sih sebenarnya ya. Setelah ditanya di manajemennya Indi, bukan ternyata sih, tapi
dari pihak indinya itu bilang kalau dia masih ada fasilitas pinjaman yang bisa dicairkan ya, yang bisa dipakai sebesar 375 juta US dollar yang bisa dia pakai untuk mastiin kalau proyek tambang anak mas kok anak mas sih, sorry. Proyek tambang awak mas di Sulawesi itu bisa jalan, minimal target dia sementara ini sampai ke proses produksi material, produksi apa sih namanya, produksi komersial ya, produksi komersial maksud saya itu. Kok material, sampai ke produksi komersial. Di rencananya produksi material lagi, rencananya produksi komersialnya itu target Indi itu ada di semester 2 tahun depan, tahun 2026. Dan ya lumayan gede juga tambangnya, tapi nggak segede kalau lihat dari angka potensi berapa ons, berapa ratus ribu ons yang bisa dihasilkan dalam waktu setahun, ya itu nggak lebih besar dari si anaknya MDK kemarin memang, tapi ini cukup besar juga. Nah, tapi ini nih ya yang lagi-lagi bikin apa ya, pelaku pasar bisa berspekulasi juga. Tapi pihak indinya itu juga bilang kalau dia tidak menutup kemungkinan, konteksnya gini redaksinya gini nih di sini bilangnya, tidak menutup kemungkinan opsi strategis di masa depan baik melalui kemitraan dengan investor, IPO atau alternatif lain. Jadi sangat luas nih kemungkinan yang bisa terbuka ke depan sangat luas. Maksudnya pendanaannya ya mirip-mirip kayak Pani kemarin tuh loh, yang dikabarkan Bloomberg Technos ngegosipin Pani mau reissue gitu kan waktu itu. Kemudian si Paninya jawab lewat keterbukaan informasi yang dikirim ke bursa. Setelah ditanyain oleh bursa, katanya belum ada pengumuman atau belum ada niat mau reissue tuh sampai sekarang gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan, nggak menutup peluang, atau ya apapun lah namanya, nggak menutup kemungkinan opsi pendanaan yang lainnya gitu. Ujung-ujungnya reissue tapi private placement. Gitu ya. Nah, intinya sekarang kita lihat respon marketnya dulu aja. Ini kemungkinan sih dalam waktu dekat ke depan, kemungkinan ya ada keterbukaan informasi yang resmi dari pihak Indi. Kemungkinan juga bursa akan nanyain Indi kayak si Pani kemarin lah. Setelah digosipin kayak gini, bursa nanyain Pani, kemudian Pani jawab lewat keterbukaan informasi yang akan dirilis di websitenya bursa. Kita lihat nanti di hari Senin ada apa enggak ya, atau Senin atau Selasa, di minggu depan lah pokoknya. Sekarang kita lihat respon marketnya sih, market ngerespon Indi seperti apa. Sebelumnya memang pernah ada setup yang kebentuk ya, agak jauh mundur dari April. April ada setup yang kebentuk, kemudian dia terkoreksi nyampe ke level pullback dan naik. Kemarin juga sempat dibahas kalau Indi itu ada peluang lanjut ke target TP2 di 2200-an, 2210. Nah, ini udah disamperin sebenarnya. Jadi ya kalau dalam waktu dekat ini ada koreksi, dan itu nggak ada salahnya juga, nggak wajar-wajar aja, karena toh naiknya juga udah lumayan gitu ya. Kalau ada koreksi sah-sah aja. Yang perlu diwaspadai adalah yang pertama, buat yang punya barang dan masih mau hold, pasang trailing stopnya. Pasangnya di mana? Enggak-enggaknya atau sebawah-bawahnya pasang sini lah. Nah, sini ya. Pasang di bawah 2040 ya. 2030, 2020 tuh boleh pasang situ aja, nggak masalah, masih cuan juga harusnya sih ya. Kalau udah punya barang harusnya juga punya barangnya agak bawah. Buat yang baru mau beli, bukan di area sekarang belinya, saya ngarep ini ada koreksi dulu malah ya, entah ngetes 1900-an dulu kayak, atau lebih bawah nih juga belum dites nih di 1700-an. Jadi buat yang belum punya barang, saya pilih nonton dulu. Kalau saya ada di posisi yang pengen beli Indi tapi belum punya barang, saya pilih nonton dulu. Terus misal saya ada di posisi yang udah punya barang dan floating profit, apalagi lumayan, merem aja pasang trailing stop atau conditional order atau automatic order di 2030, 2020, 2010, mentok atau paling bawahnya di 2000 lah. Masih oke-oke aja gitu ya. Kurang lebih kayak gitu dulu Indinya. Mudah-mudahan cukup memberi insight buat yang lagi ada barang atau pengen beli Indi gitu ya.
Oke gitu, sekarang kita bahas saham yang di request yang ada di kolom komen. Ada 1, 2, 3, 4 saham yang di request. Saham pertama ada FUTR. Ini pertanyaannya minta tolong dibahas dari sisi teknikal dan fundamental. Ya, oke lah, kita lihat dari sisi teknikalnya dulu ya. Dari sisi teknikal, dari sisi fundamentalnya dulu, karena fundamentalnya saya akan bahas dikit-dikit dulu aja, tipis-tipis aja, karena tapi emang saya nggak terlalu ngikutin ini, dan jadi saya bahas dari rasio yang ada aja ya, rasio keuangan, rasio pasar yang udah ada aja. Kalau cuman kita lihat dari rasio ini mahal banget ini, market ngehargain si FUTR udah mahal banget. Per-nya 300 kali itu per apa? PBV 11 kali, aduh mahal banget. Memang rasio usahanya ya kayak net profit margin oke lah. Nggak nyampe 20% tapi di atas 15%. Bagus. Operating profit margin 16,6% tuh oke, bagus. Oke juga lah. Terus gross profit marginnya segini, berarti dari gross profit margin 39 hampir 40%, 39,5 lah ya. Sisa net profit margin 17-an, berarti ada beban yang cukup gede di sini. Ada keserap ke beban-beban apa itu yang perlu dipelajari lagi. Kemudian ini juga lagi rame mau jalan proyek green energy juga ya, dan itu yang belum saya pelajari. Makanya saya lihat angka-angka rasio yang udah ada dulu aja. Oke, dari sini kalau cuman kita lihat dari ini kelihatan mahal banget emang. Nah, yang saya belum tahu adalah prospek dia ke depan dari proyek-proyek yang mau dia kerjain. Itu yang belum dipelajarin. Itu ya, jadi PR aja gitu maksudnya buat saya. Sekarang kita lihat respon marketnya aja dulu. Si FUTR memang ini naik jos banget, udah naik dari harga 50 dari Agustus lah, atau dari akhir Juli itu ya. 50 nggak sih itu? Kayaknya di atas 50 dah. 47 enggak 47 ya, 52 lah ya. Ya, yang ini 50. Dari 50 sempat sampai 400. Itu 4 kalinya, cuy. Banyak sekali. Dan kalau misalnya hari ini ke bawah 400, nggak ada salahnya itu TP dulu buat yang punya barang. Buat yang baru mau beli, saya sih nggak ngarepin beli di harga sekarang ya. Nah, siapa tahu dia bikin entah sideways dulu atau kayak gimana, tapi kalau misalnya koreksinya cukup dalam sampai ke areanya sih cukup lebar ya kalau kita mau gambarin semua areanya, tapi inilah misal koreksinya sampai sini, itu angkanya berapa? Sampai 280-an, kemudian ada tanda-tanda rebound, entah 280, 250 gitu ya, terus ada tanda rebound, mau dibeli dulu boleh, tapi nggak ngarepin target sampai ke 450-an atau 440-an lagi ya. Itu targetnya nanti pasti target jangka pendek dulu. Gitu sih. Kalau lihat dari strukturnya, gampang ngomong, selama nggak ke bawah 208 nih masih oke-oke aja. Tapi ya, salah. Nah, ini harus teliti nih. Zoom in dulu lah. Oh ini higher low. Oke, ini dia bikin pullback. Ini higher low. Sip, berarti udah ambil inducement. Di sini ada live valid di 448, begitu naik dan breakout tutup di atas 448, ada confirm dia lanjut uptrend, berarti kan. Karena dia udah ambil inducement, berarti retracement dimulai, ada peluang turun lebih dalam. Setidaknya ngetes area gap yang hari ini udah dites dan mantul memang, tapi saya belum yakin ini adalah tanda buat dia besok dalam waktu dekat ini mau rebound. Jadi siapa tahu masih bisa ke 350 atau lebih dalam ya. Area yang lebih menarik sebenarnya agak di bawah nih, di sini. Di tadi 280 250-an itu sih. Kurang lebih kayak gitu dulu lah ya si FUTR. Mudah-mudahan menjawab. Kalau misalnya ada yang kurang atau kurang puas jawabannya, tulis lagi aja di kolom komen. Gitu ya. Next ada KRYA. Oke, si KRYA sebenarnya nyampe area beli nih kalau kita lihat dari setup yang udah kebentuk di 11 September lalu. Meskipun ini setupnya bukan setup yang ideal yang saya cari, tapi kalau dianggap ini bikin setup bisa, ada setup bisa, dan ini area beli. Misal dari kemarin-kemarin lagi incer
KRYA dan pengen beli. Nah, ini area apa? Level pre-entry-nya di 212, level entry di 192 ini nih. Stop loss di bawah 175, tapi yang saya kurang suka adalah range setup ini lebar. Jadi ya beli di 212 dengan stop loss di bawah 175 ini buat saya stop loss-nya terlalu lebar. Itu aja. Dengan target TP1 di 294, 292 itulah ya. Itu. Next ada VERN. VERN ini sudah ada setup di awal September, nyamperin level pre-entry di 124, sempat naik beberapa hari yang lalu dan belum nyamperin target TP1 di 164 ya. Kalau misal pengen incer, pengen beli ya area belinya di 124 dan 114 itu dengan stop loss di bawah 16. Lagi-lagi ini saya kurang suka karena range setupnya lebar. Beli di 124, stop loss di bawah 106 itu sudah lebih dari 10% stop loss-nya. Lebih dari 12% malah. Gitu. Tapi ya ini masih ada peluang ke atas selama nggak ke bawah 106. Cuman buat saya terlalu lebar sih. Nah, buat yang udah punya barang sebenarnya nggak perlu nungguin di bawah 106 sih. Ini kan inside pair ya. Begitu dia breakdown apalagi tutup di bawah 126, pertimbangkan exit dulu sih nggak masalah. Itu ya. Next ada HGII. Oke. Si HGII ini ada setup sejak April lalu dia. April lalu tanggal berapa tuh? Ya, tanggal 10 April ada setup. Belum sempat nyamperin target TP1, cuman ya pre-TP lebih dikit, terus turun lagi nyamperin level entry dan naik. Kemarin naik, hari ini merah. Kemarin naik sampai high-nya di 174 ya. Juga belum nyampe ke target TP pre-TP-nya lagi tuh di 176. Jadi gini sih, ini ada kemungkinan bikin range sideways yang menyempit ya. Kemungkinan seperti itu, tapi mudah-mudahan sih mudah-mudahan nggak pakai banyak drama, langsung ke atas aja lah. Nah, misalnya ada barang, ya sama kalau kita lihat setup ini batal atau gagal ketika turun dan tutup di bawah, ketika harga turun dan tutup di bawah 134. Selama nggak ke bawah itu ya masih aman-aman aja. Kemudian buat yang baru mau beli 151 dan 142 tuh area belinya. Hari ini tutup 150, mau dibeli boleh nggak? Nggak ada masalah, nggak ada salahnya sebenarnya. Stop loss di bawah 134, tapi agak jauh ya, buat saya kejauhan. Nah, kalau minat pengen beli, paling nggak stop lossnya sini aja lah, 140 gitu ya. Itu juga udah lumayan sebenarnya. Dengan target tetap incar target TP1 di 187. Sepertinya sih kalau breakout 180-an di breakout ya, 181 itu bisa lebih dari 187, sepertinya bisa nyamperin 200-an. Kita lihat lah ya. Tapi yang jelas ya dari setup ini target TP1-nya dari 187. Kemudian udah 24 ya, udah 4. Sekarang kita bahas saham yang masuk ke dalam list rekomendasi untuk besok Senin, minggu depan, hari Senin tanggal 22 September 2025. Ada 3 saham nih yang masuk. Bapak Ibu bisa masukin ke dalam watchlist jika belum ada ya. Dan saham pertama banking dulu ya, BMRI. Kalau BBRI kemarin udah, Bank BCA juga udah. Ini BMRI nih. Sebelumnya sih udah. Mungkin udah kejual gitu ya, entah kena stop loss atau trailing stop atau apapun. Nah, buat yang minat pengen beli lagi atau emang belum punya barang sama sekali dan pengen mau beli BMRI, sebenarnya simple, selama dia nggak turun dan tutup di bawah 4250 ya. Ini BMRI sih masih oke-oke aja, masih aman kalau mau dibeli. Jadi buat yang minat pengen beli silahkan aja di 4380, boleh, mau dibeli langsung boleh. Stop lossnya ya kalau turun dan tutup di bawah 4250 itu risikonya nggak terlalu gede, bahkan cenderung kecil gitu ya. Dan targetnya ya memang ada peluang ke 5.000-an, tapi nggak ada salahnya incer 4950-an dulu itu ya. Ke situ dulu aja lah targetnya. Risiko rasionya udah oke banget kok ke 4900-an ya. Kemudian yang kedua masih banking, si BTPS. Sebenarnya hari ini udah dapat barang harusnya di 1435, yang antri di situ ya, maksud saya harusnya udah dapat karena low hari ini sempat sampai 1420 dan tutup di 1435 hari ini. Nah, buat yang belum punya barang, hari Senin boleh langsung dibeli tuh di 1435. Stop lossnya di bawah 1350 dan targetnya tetap target TP1 di 1635, 1630-an itu ya. Buat yang udah punya barang mah nggak usah nambah dulu lah.
biarin aja, di hold aja dulu, nggak masalah. Next ada Ratu nih yang lagi incer Ratu dari kemarin tuh ya. Akhirnya berhasil naik ke atas 6.200 dan tutupannya dikasih di 6.400. Bagus nggak ya? Bagus, ini oke banget. Jadi ada setup baru, mantul dari area demand sini nih. Area berapa tuh? 5.400 ya. Hari ini tutup 6.400, naik 1.000 perak tuh dari area hijau-hijau, area beli yang ditandai warna hijau tuh ya. Intinya gini, buat yang minat beli Ratu dan belum punya barang, area belinya ada di 3 level ini nih. 6150, 5850, dan 5550. Stop lossnya ya di bawah 5275. Kalau turun dan tutup di bawah 5275. Targetnya berapa? Target TP1 ada di 7100, target TP2 ada di 8200-an. Kalau target sih saya incer sini ya, target dari setup yang kebentuk di sebelumnya tuh, yaitu di 9300-an, 9000-an. Mudah-mudahan sih masih bisa ke sana ya. Mudah-mudahan bisa ke sana. Arahnya sih harusnya lebih dari 9000 nih. Bukan seharusnya, tapi ada potensi ke ke atas 9000, ke 10 ribuan gitu ya. Cuman ya gitu. Mudah-mudahan nyamperin dulu 5850-nya lah ya. Kalau mau ngantri di 3 level ini dari 6150 ke terus pasang lagi di 5850, terus pasang lagi di 5550, boleh. Di tiga-tiganya boleh. Stop loss sama-sama di bawah 5275 boleh. Di salah satu atau salah dua juga nggak ada masalah gitu ya. Diatur aja sesuai money manajemennya masing-masing. Dan itu tadi 3 sambilan kami untuk minggu depan, hari Senin tanggal 22 September 2025. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.